think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngebahas film psikopat Bagong berjudul See No Evil yang dirilis pada tahun 2006. Film ini dibintangi oleh Glenn Jacobs alias Ken dari WWE atau SmackDown yang berperan sebagai Jacob Goodnight, seorang psikopat sadis yang suka mengoleksi mata korbannya. Cerita ini akan berfokus pada sekelompok polisi dan narapidana yang ditugaskan untuk ngebersihin hotel tua. Tapi ternyata di balik gedung itu tersimpan rahasia mengerikan dan korban-korban Jacob yang siap membuatmu tegang sepanjang film. Penasaran dengan kesadisan dari psikopat Ken? Mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan dua orang polisi, yaitu detektif Frank Williams dan partnernya yang bernama Blaine. Mereka mendapat laporan tentang sebuah rumah tua terbengkalai yang katanya sering terdengar suara teriakan perempuan. Saat mereka memeriksa ke dalam, mereka benar-benar menemukan seorang wanita yang terlihat sangat mengenaskan. Blaine pun mencoba menolong, tapi tiba-tiba dalam kondisi kacau itu, Williams langsung menghubungi petugas lain untuk meminta bantuan. Dan betapa malangnya wanita itu, ternyata matanya sudah menghilang dengan sangat mengerikan. Malam harinya setelah polisi memasang garis pembatas, warga sekitar digemparkan dengan penemuan jasad-jasad lain yang juga sudah membusuk. Dari situ terungkap kalau psikopat ini ternyata sudah menelan banyak korban. Dan semuanya baru terbongkar pada hari itu. Polisi sendiri masih kesulitan menangkap siapa dalang dibalik semua tragedi mengerikan ini. Sementara detektif Williams yang kehilangan satu tangannya segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Singkat cerita, 4 tahun pun berlalu. Namun kenangan mengerikan itu masih terus menghantui pikiran Williams, terutama bayangan psikopat yang telah menghabisi rekan kerjanya. Kini Williams sudah menggunakan tangan buatan. Dan setelah menjalani pemulihan panjang, dia pun kembali bertugas seperti biasa. Kini Williams mendapat tugas yang baru, yaitu mengawal sekelompok remaja kriminal untuk menjalani hukuman sosial. Bukan hanya pria, tapi juga ada beberapa narapidana wanita yang sudah menunggu di dalam bus. Seorang petugas bernama Hana mengingatkan mereka semua agar tetap menjaga sikap dan tidak macam-macam selama masa hukuman. Di dalam perjalanan, Michael mulai so asik dengan merayu Kira, tapi malah jadi bahan ledekan si Tyson. Suasana pun makin panas dan hampir berujung keributan di dalam bus. Sementara itu ada juga Russell yang sibuk ngebucin dengan pacarnya, yang bernama Melissa. Karena tingkah Russell dan Melissa yang kelewat mesra, Richie dan Zoe jadi risih melihatnya. Setelah perjalanan cukup panjang, akhirnya mereka tiba di sebuah hotel tua bernama Blackwell Hotel, yang dulunya pernah mengalami kebakaran. Di sana mereka disambut oleh seorang wanita bernama Margaret. Margaret menjelaskan kalau dirinya dipercaya untuk merenovasi hotel itu agar bisa difungsikan kembali. Katanya tempat ini dulu pernah menjadi lokasi tragedi mengerikan akibat kebakaran, yang diduga ulah dari pemilik sebelumnya. Karena bangunan ini butuh banyak tenaga untuk dibersihkan, Margaret pun meminta bantuan polisi untuk menugaskan para narapidana sebagai bagian dari kerja sosial mereka. Sebelum mulai bekerja, Margaret sempat memberi peringatan tegas. Dia melarang siapapun naik ke lantai 8 dan 9, karena bagian itu sudah gosong akibat kebakaran dan sangat berbahaya. Setelah itu, dia langsung membagi tugas untuk semua narapidana. Michael yang lagi apes banget kebagian tugas untuk membersihkan toilet. Sambil ngedumel, dia pun terpaksa ngurusin kotoran. Tapi tanpa dia sadari, ada sosok misterius yang sedang mengawasinya dari lubang di dalam dinding. Sementara itu, di tempat lain, Richie mendekati Tyson dan menunjukkan beberapa sudut hotel yang menurutnya menarik.
Karena tahu Tyson ini punya skill mencuri, Richie pun mengajaknya naik ke lantai atas. Katanya di sana ada beberapa berangkas lama yang mungkin masih berisi barang-barang berharga. Awalnya Tyson sempat ragu, tapi karena tergiur dengan iming-iming berangkas berharga, akhirnya dia pun setuju. Sementara itu di kamar mandi, Kira malah asik mandi, padahal yang lain sibuk bersihin hotel. Tapi tanpa dia sadari, momen itu dimanfaatkan oleh sosok misterius yang dari tadi ngintip lewat lubang kecil di dinding. Begitu sadar ada yang memperhatikan, Kira langsung panik dan buru-buru menutup dirinya dengan handuk. Di sisi lain, Richie dan Tyson masih sibuk menyusuri lorong hotel, mencari kamar yang katanya menyimpan berangkas berharga. Setelah beberapa lama menyusuri lorong, mereka menemukan sebuah kamar yang terkunci. Tyson yang emang ahli urusan begituan langsung mencoba membukanya menggunakan alat seadanya. Begitu pintu terbuka, aroma busuk langsung menyengat hingga bikin Richie hampir muntah. Dan mereka pun kaget saat melihat ada jasad yang tergeletak di pojokan ruangan. Tapi bukannya panik atau melapor, Tyson malah buru-buru memeriksa jasad tersebut, berharap ada barang berharga yang bisa diambil. Richie makin syok begitu sadar kalau jasad itu ternyata sudah kehilangan kedua bola matanya. Tyson yang tadinya masih tenang ikut panik gara-gara Richie kabur ketakutan. Apesnya, Richie yang lari terbirit-birit justru malah tertangkap oleh sosok psikopat botak. Di sisi lain, petugas Hana yang curiga dengan keberadaan para napi memutuskan naik lift untuk mengecek keadaan. Tapi bukannya turun ke lantai bawah, lift itu justru membawanya ke lantai terlarang, yaitu lantai 8 yang gelap, kotor dan mencekam. Dan tragisnya, Hana pun tewas setelah dilempar ke atas oleh psikopat tersebut. Bukan cuma membunuh, ternyata psikopat botak ini juga punya obsesi yang mengerikan, di mana dia ini sukanya mengoleksi bola mata dari setiap korbannya. Cerita lalu beralih ke Kira dan Christine yang sedang membicarakan rencana kabur dari hotel tersebut. Christine bilang saat bersih-bersih di dapur tadi, dia menemukan sebuah jendela yang langsung mengarah keluar. Menganggap ini kesempatan bagus, mereka pun sepakat untuk kabur lewat sana. Christine meminta Kira jalan lebih dulu, sementara dia bakal berjaga memastikan situasi aman. Kira pun mengangguk dan meminta Christine segera menyusul. Dan benar saja, jendela itu memang langsung mengarah ke area belakang hotel. Tanpa banyak pikir, Kira mulai berusaha membongkar jendelanya. Di waktu bersamaan, Williams dan Margaret yang mendengar suara dari dapur langsung bergegas mengecek. Saat itulah Christine muncul dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menahan sakit, Kira hanya beralasan kalau dirinya terpleset. Setelah Christine pergi, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah lift makanan. Williams yang tiba di sana langsung menanyai Margaret tentang apa yang sebenarnya terjadi di hotel itu. Tapi sayangnya Margaret benar-benar nggak tahu apa-apa. Karena curiga Kira sudah dibawa ke lantai atas, Williams pun segera bergegas menyusul ke sana. Namun sebelum pergi, dia sempat meminta Margaret untuk segera menghubungi pihak polisi. Di saat yang sama, Christine yang mulai khawatir dengan Kira akhirnya memutuskan ikut naik ke atas. Tapi saat masuk ke dalam lift, mereka langsung dibuat kaget ketika melihat darah menetes dari atas. Sementara itu, Tyson terlihat mondar-mandir kebingungan mencari jalan turun. Hingga akhirnya Williams dan Christine berhasil menemukannya. Dengan napas terengah-engah dan wajah yang panik, Tyson bercerita kalau dia melihat Richie diseret oleh sosok besar dan botak. Bahkan kepalanya bolong dan dipenuhi dengan belatung. Mendengar itu, Williams langsung syok. Dia sadar kalau sosok yang dimaksud Tyson kemungkinan besar adalah psikopat yang sama dengan 4 tahun yang lalu, alias orang yang pernah dia tembak tepat di kepala. Dipenuhi rasa dendam, Williams pun langsung berusaha mencari psikopat itu. Namun tragisnya, sebelum sempat menuntaskan dendam yang dia pendam selama 4 tahun, Williams justru tewas dengan cara yang mengenaskan.
Christine yang syok berat kemudian mengambil pistol milik Williams, berharap bisa menggunakannya untuk bertahan hidup. Sementara itu, Michael dan gengnya yang mengira tempat itu cukup aman malah santai-santai dan asik pesta barang haram. Tanpa mereka sadari, psikopat yang saat itu sedang menyekap Kira ternyata mengintip mereka dari balik cermin dua arah. Saat semua mulai teler gara-gara ngelinting, Russell langsung ngajak Melissa buat berduaan di atas kasur. Mengerasa ini momen pas, Melissa pun pamit dulu ke Zoe dan Michael. Sementara itu, psikopat yang melihat tato salib di tangan Kira langsung tertarik dan menyeretnya ke sebuah ruangan. Dalam kondisi penuh luka, Kira akhirnya siuman dan panik saat sadar dirinya dikurung di dalam semacam kandang. Yang bikin makin ngeri, di sekelilingnya ada jasad-jasad yang sudah membusuk. Bahkan di sana juga ada tubuh Richie, serta mayat petugas Hana yang sudah tidak bernyawa. Saat psikopat itu mendekat, Kira langsung ketakutan sambil memohon agar tidak dibunuh. Di tengah situasi itu, Richie yang baru siuman mencoba melepaskan diri dari ikatan. Tapi usahanya berakhir tragis karena nyawanya dihabisi tepat di depan Kira. Namun perhatian psikopat justru semakin tertuju pada Kira setelah melihat tato salib di tangannya. Entah apa yang dia pikirkan, dia kemudian memandikan Kira, seolah ingin membersihkannya dari dosa. Rupanya psikopat ini sangat taat dengan ajaran agama yang dia yakini, sehingga dia tampak ragu ketika ingin menghabisi orang-orang yang alim dan terlihat religius, meskipun itu hanya karena sebuah tato. Di tempat lain, Russell dan Melissa akhirnya menemukan sebuah kasur tua yang kotor dan berdebu. Tapi karena libido yang sudah bergejolak, mereka tetap nekat ingin adu mekanik di sana. Dan tanpa mereka sadari, ranjang itu ternyata sudah dipasangi jebakan. Begitu lonceng berbunyi, psikopat itu langsung bergerak cepat mendatangi lokasi buruannya. Saat Russell dan Melissa sedang asik-asik, tiba-tiba mereka berhenti karena Melissa melihat sesuatu yang aneh di balik cermin kamar itu. Merasa cermin itu agak berbeda, Russell pun curiga kalau sebenarnya itu adalah cermin dua arah. Dalam kondisi panik, dia lalu melihat ada jendela dan langsung punya ide yang gila, yaitu menyelamatkan Melissa dengan cara menurunkannya pakai selang pemadam. Meski berbahaya, menurutnya itu lebih baik daripada jadi korban psikopat. Awalnya Melissa sempat ikut, tapi tiba-tiba dia panik saat menyadari Russell berhenti menarik dan justru mendorongnya kembali ke atas. Tragisnya, ternyata Russell sudah dilumpuhkan. Dan yang menarik selang itu sekarang adalah sang psikopat. Dan kalian pasti tahu gimana nasibnya Melissa. Setelah dijatuhkan hingga tulangnya patah, malapetaka Melissa belum berhenti sampai di situ. Dalam kondisi kesakitan, dia semakin panik saat seekor anjing kelaparan perlahan mendekatinya. Sementara itu, Michael yang masih oleng mencoba merayu Zoe untuk berduaan. Tapi karena usahanya nggak seberapa, Zoe langsung menolak dan memilih pergi dari sana. Namun nasib buruk menimpanya. Zoe justru ditangkap dan diseret masuk ke ruangan psikopat. Singkat cerita, setelah berhasil lolos dari kejaran, Michael akhirnya bertemu kembali dengan Christine dan Tyson. Saat keadaan mulai sedikit tenang, Christine mengajak Michael untuk mencari Kira. Namun langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika melihat ada benang yang terhubung ke ruangan psikopat, melintang tepat di depan kaki mereka. Menyadari kalau psikopat sudah semakin dekat, mereka pun langsung bersiap kabur.
Dalam pelarian itu, mereka sampai di sebuah pintu yang terkunci rapat. Tyson lalu kembali mengandalkan keahliannya untuk membobol pintu, agar mereka bisa segera lolos. Mereka langsung bengong saat melihat ruangan itu dilapisi pecahan uang $100, seolah dijadikan sebagai wallpaper. Tapi yang lebih mengerikan, di sana juga tersimpan puluhan bola mata manusia dalam wadah transparan. Tanpa membuang waktu, Christine langsung mengajak Tyson untuk tetap fokus mencari Kira. Namun ketegangan makin memuncak saat mereka sedang bersiap membebaskannya. Terdengar suara langkah kaki psikopat yang semakin mendekat. Saat bersembunyi, Christine meminta Tyson untuk mengalihkan perhatian psikopat itu. Sementara dia akan mencoba membebaskan Kira secara diam-diam. Namun psikopat itu tiba-tiba terbawa ingatan kelam masa lalunya tentang hukuman keras dari sang ibu akibat perbuatannya yang sering memperkaos wanita. Saat psikopat itu teralihkan, Christine berusaha membuka kurungan Kira. Sayangnya Kira segera memberitahu kalau kuncinya dibawa oleh psikopat itu. Tyson yang bersembunyi mulai panik karena napasnya terdengar begitu sangat keras. Dan sayangnya psikopat itu berhasil mengepungnya sampai tewas. Kira pun semakin bingung ketika melihat Margaret tampak mengenali psikopat itu. Ternyata Margaret adalah ibu kandung sang psikopat. Dia memiliki obsesi mengerikan untuk menyingkirkan orang-orang yang menurutnya penuh dosa. Dalam keyakinannya yang menyimpang, Margaret percaya bahwa anaknya diberkahi tangan Tuhan untuk membunuh para pendosa. Dia pun memerintahkan sang psikopat untuk segera menghabisi Kira. Namun secara mengejutkan, anaknya menolak. Dia menganggap Kira ini bukanlah orang berdosa. Apalagi Kira punya tato salib di tangannya. Karena perintahnya ditolak, Margaret memutuskan untuk melakukannya sendiri. Namun tragisnya rencana itu malah berbalik. Justru Margaret lah yang harus meregang nyawa. Psikopat itu menilai ibunya sudah berdosa karena ingin membunuh orang yang dianggapnya taat beragama. Setelah itu Jacob alias sang psikopat membawa Kira ke ruangan yang lain. Namun secara mengejutkan, psikopat justru menimang Kira dengan lembut, seolah larut dalam kenangan masa lalunya sendiri. Melihat celah itu, Kira yang menyadari ini adalah kesempatan, langsung memberi isyarat pada Christine untuk menembak. Dengan serangan yang terkoordinasi, mereka akhirnya berhasil menjatuhkan psikopat itu. Namun Christine masih ragu dan memutuskan memastikan keadaannya. Setelah benar-benar yakin semuanya sudah selesai, mereka pun bisa bernapas dengan lega. Sosok mengerikan itu kini benar-benar sudah tewas. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengkenkan. Inti dari film ini sebenarnya sederhana tapi menyeramkan, di mana seorang psikopat yang memburu siapapun yang dianggapnya berdosa. Sementara para korban harus berjuang bertahan hidup di hotel tua yang penuh rahasia mengerikan. Film ini bukan cuma soal pembunuhan brutal, tapi juga menyoroti obsesi seorang psikopat terhadap dosa, dan bagaimana trauma masa lalu bisa membentuk seseorang menjadi sangat liar dan berbahaya. Info sedikit, film ini sebenarnya ada sequel atau lanjutan. Kalau menurut kalian gimana? Kita lanjut ke film See No Evil 2 atau enggak? Silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.